Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak-banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat keimanan. Terkait dengan nikmat sehat yang Allah berikan, alhamdulillah kita sampai hari ini bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Barangkali saudara-saudara kita yang belum sempat datang, memang saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa badai COVID pandemik ini ya, COVID-19 ini memang ya, tidak bisa kita pungkiri memang ada dan memang sudah melanda dan lagi banyak-banyaknya sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita dan mereka yang sakit bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk terkait dengan nikmat yang Allah berikan selanjutnya adalah nikmat iman, yang mana nikmat iman ini harus kita jaga. Semoga kita tidak tergelincir dari atau terjerumus dari perbuatan syirik. Kemudian Allah juga memberikan kita nikmat Islam. Nah, nikmat Islam ini adalah nikmat yang pertama kali Allah beri, yang harus kita jaga juga. Maka janganlah kita mati dalam keadaan tidak berislam. Salawat dan salam tercurah pada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi tuntunan kepada kita agar kita bisa mengikuti langkah beliau, karena beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, jika kalian ingin selamat dunia dan akhirat, ikutilah sunnahku dan Al-Quran dan sunnahku. Selanjutnya kita tidak lupa juga panjatkan kepada sahabat-sahabat beliau ya, semoga kita juga bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhir kiamat nanti. Amin. Para jamaah yang Allah SWT, pagi hari ini saya coba untuk sharing terkait dengan niat, keikhlasan dan kejujuran. Kita tahu bahwa niat yang dibenamkan di dalam hati mengandung keikhlasan, kemudian dan kejujuran. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridoannya. Al-An'am ayat 52. Menghendaki di sini awalan dari kehendak, yang di sini maksudkan adalah niat. Ini sejalan atau inline dengan Rasulullah SAW bersabda, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Dalam kisah Ahnaf bin Qais, Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan menghunus kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kenapa dihakimi juga ya? Karena kata Rasulullah, pada awalnya mereka memang meniatkan, jadi ada niat memang saling membunuh. Jadi yang dibunuh maupun yang membunuh, maka kedua-duanya masuk neraka. Begitu juga dengan sabda Rasulullah lainnya, yaitu barang siapa yang memakai wangi-wangian karena Allah, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan bau yang harum. Begitu juga sebaliknya,
jika dia memakai wangi-wangian dengan niat karena untuk riya, karena untuk menunjukkan gitu ya, bahwa ini harum nomor 1 nih gitu kan, maka di akhirat kelak dia juga akan mendapatkan, malah sebaliknya, akan mendapatkan bau-bau yang busuk gitu. Dari kedua sabda Rasulullah ini kita bisa menguatkan diri kita bahwa niat itu penting. Ya, niat itu penting. Saking pentingnya itu ada di sabda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, selain dengan perbuatan yang harus tergantung pada niatnya, itu juga Rasulullah SAW bersabda, nilai niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Jadi, niat seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Hakikat niat, keinginan dan tujuan itu adalah ungkapan yang memiliki satu arti, yaitu mencerminkan situasi dan kondisi hati yang meliputi dua hal, jadi ilmu dan amal. Mana yang didahulukan, ilmu atau amal? Sedangkan amal mengikuti ilmu karena ia adalah hasil dari cabang dari ilmu dan niat. Jadi kalau seandainya kita melakukan amal dahulu tanpa dikedepankan ilmu, maka nanti akan kacau ya. Bisa jadi bukan ketaatan, bahkan bisa jadi perbuatan yang justru menyalahi dan mungkin tidak berdampak pada pahala. Namun kalau kita ilmu dulu kita kedepankan, maka kalau ilmu yang kita terapkan itu sesuai dengan syariat, maka itu akan mendatangkan ketaatan atau beramal ibadah. Contoh, jika kita melakukan sholat, amal perbuatan sholat, maka kalau seandainya ilmunya kita dapat, kita sudah mempelajari tata cara sholat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, maka amal yang kita buat itu pasti akan mendatangkan pahala bagi Allah SWT, dari Allah SWT. Coba kita kembalikan, coba kalau kita amal dulu kemudian ilmu tidak kita kedepankan, nanti akhirnya jadi kacau. Bisa jadi karena ilmu kita nggak dapat, sholatnya sembarangan, arahnya bukan di kiblat sembarang. Nah seperti itu contohnya. Para jemaat Allah SWT, di sini ada pertanyaan, mana yang lebih baik, amal tanpa niat atau niat tanpa amal? Jawabannya adalah sudah pasti niat tanpa dibarengi dengan amal. Jadi niat dulu walau tanpa dibarengi dengan amal lebih baik daripada amal tanpa dibarengi dengan niat. Kenapa begitu? Karena niat adalah keinginan yang timbul dari orang yang berilmu. Jadi niat itu adalah timbul dari orang yang berilmu. Ya, keinginan yang timbul dari orang yang berilmu. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah tadi bahwa niatnya seorang muslim mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Nah, kenapa tidak amal? Karena amal perbuatan itu terjadi atau terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Jadi amal itu terbagi dari beberapa bagian lagi, yaitu bisa saja amal itu mendatangkan sebuah maksiat, bisa datang kepada ketaatan, dan bisa juga datang secara mubah. Nah, bagaimana amal itu dikatakan maksiat? Suatu perbuatan maksiat tidak menjadi ibadah meskipun diiringi dengan niat. Dengan kata lain, maksiat tetaplah dianggap sebagai maksiat, tidak bisa berubah menjadi ibadah atau ketaatan. Contoh, walaupun dia diawalkan dengan niat, ya mungkin ini nggak pernah juga ya, karena nggak mungkin orang saya berniat apalagi pakai nama Allah, saya berniat karena Allah untuk mencuri, kan nggak gitu ya, nggak ada gitu. Dan segala kemaksiatan yang dibuat pasti tidak diawali dengan niat. Ya maksudnya niat karena Allah bukan, tapi kalau niat di dalam dirinya iya, tapi tidak karena Allah. Nah, sedangkan ketaatan haruslah dibarengi dengan niat. Ya, karena dengan ketaatan tadi dibarengi dengan niat, maka dapat melipat gandakan derajat pahala ketaatan itu sendiri.
Jadi dengan niat-niat yang diperbaiki seiring dengan perbuatan kita, maka itu akan mendatangkan berlipat-lipat ganda pahala. Misalkan pada saat saya berniat untuk menziarahi masjid, berarti kita berniat untuk datang ke rumah Allah, maka niat kita itu sudah bernilai pahala walaupun kita belum mengerjakan. Ditambah lagi dengan kita melakukan, kita berjalan dari rumah, keluar rumah kita membaca sesuai dengan tuntunan Rasulullah selama perjalanan untuk doa keselamatan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu ya. Kemudian sambil kita berjalan, itu niat perjalanan kita, langkah kita tuh sudah dianggap pahala. Kemudian bagaimana kita ketemu sama orang, kita senyum sama orang, itu sudah berpahala. Kemudian kita masuk ke masjid, kemudian dengan tata cara sunnah Rasulullah membaca doa masuk masjid, kemudian melangkahkan kaki kanan duluan, itu sudah bernilai pahala. Kemudian kita duduk di masjid, kemudian kita pasti melakukan sholat sunnah, niat sholat sunnah, maka itu akan mendatangkan pahala. Kita duduknya kita itikaf juga mendatangkan pahala, tidak bercakap-cakap yang tidak penting. Kemudian kita membaca zikir berpahala. Kemudian Al-Quran kita baca, itu berpahala. Kemudian kita menunggu azan, kemudian kita menjawab azan, itu berpahala. Kemudian sholat 5 waktu sholat, kemudian itu berpahala. Dan semuanya bernilai pahala. Dari awalnya niat satu itu akan berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan. Bagaimana dengan selanjutnya terkait dengan mubah? Sedangkan perbuatan-perbuatan mubah dapat menjadi ibadah jika diiringi dengan niat. Ini barang sama dengan ketaatannya. Jadi ketaatan harus diniatkan, kemudian mubah juga harus diniatkan. Bagian inilah yang harus diperhatikan dengan benar, sehingga semua gerakan dan kondisi diam kita itu bisa bernilai ibadah. Bahwa kita ketahui mubah itu adalah segala aktivitas kita ya, pergerakan kita, bahkan diam kita itu pun sebenarnya ibadah kalau kita niatkan. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang ditirukan oleh Rasulullah SAW, di mana segala sesuatu sunnah-sunnah beliau, yaitu ada sunnah surah, sunnah sirah, dan sarirah. Nah, berhubungan dengan aktivitas kegiatan kita harus kita niatkan. Nah, niatkan kita agar menjadi berpahala itu niatkan karena Allah SWT, dan secara tidak langsung pergerakan kita itu kita mengikuti sunnah Rasul. Contohnya sunnah surah misalkan. Nah, sunnah surah itu adalah sunnah dari physical Nabi, jadi luaran Nabi, seperti bagaimana Nabi menutup kepala, bagaimana Nabi berjenggot, bagaimana Nabi menutup aurat dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suatu saat ini sunnahku akan jarang, bahkan dianggap kolot, pelik, dan semua orang tidak akan mau melakukan itu. Maka di akhir zaman nanti, jika ada umatku yang mengikuti langkahku ini masih ada, maka itu akan dibalas 100 kali pahala daripada syahid. Saking di akhir zaman nanti jarang, bukan jarang, mungkin susah untuk mencari karena dianggap kolot sampai sebegitunya. Kemudian sunnah sirah. Sunnah sirah adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi, yaitu aktivitas Nabi. Bagaimana Nabi tidur, kemudian bagaimana Nabi bangun tidur, kemudian tidur kembali. Semua pergerakannya bisa kita ikutin. Karena sunnah langkah-langkah yang kita ikuti, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, apa saja sunnah sirah tersebut? Ya, semua aktivitas Nabi. Bagaimana Nabi makan, duduk, bagaimana Nabi menggunakan tangan pada saat makan, tangan apa, kemudian bagaimana Nabi doa masuk masjid, bagaimana Nabi tata cara sholat, bagaimana Nabi berpakaian dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sunnah sarirah. Sunnah sarirah adalah sunnah dari dalam diri Nabi, kerohanian Nabi, segala sesuatu diamnya Nabi, ya, kebencian Nabi. Jadi ada kesedihan Nabi terkait dengan
apalagi sekarang ya, bagaimana umatnya saat ini seperti buih di lautan, terombang-ambing. Bagaimana kebencian Nabi terkait dengan kemaksiatan, ketidakadilan gitu ya. Bagaimana itu kalau seandainya ada giroh kita tak mampu dengan tangan, maka paling tidak sekecil apapun di hati kita itu ada giroh kebencian gitu. Bahwa gitu ya. Nah, jadi itu pun juga sudah bernilai pahala karena kita menirukan sunnah sarirohnya Nabi. Demikian saya rasa cukup sekian. Kesimpulannya adalah di mana kita harus tetap ya sesuai dengan ajaran Rasulullah, mengedepankan niat, karena dengan niat bisa melipat gandakan pahala-pahala yang kita dapatkan. Dengan niat juga akan menjadikan suatu tujuan kita akan bisa tercapai karena dengan niat yang kuat. Dan sesuai dengan Rasulullah mengatakan, sabda Rasulullah, yaitu segala perbuatan kita maka diawali dengan niat. Kemudian sabda Rasulullah yang kedua, segala niatnya orang mukmin itu adalah lebih baik daripada amalnya. Dengan kedua sabda Rasulullah ini akan menguatkan kita terkait dengan niat. Demikian, mohon maaf apabila ada salah dari saya. Sesungguhnya hanya Allah yang benar dan Rasulnya. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.